Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 12. Selamat datang kembali di channel Yuk Berbagi. Nah, ini adalah materi minggu kedua ya, yang identik dengan 4 jam pelajaran. Nah, bagi adik-adik yang belum menonton video sebelumnya, silakan boleh dilihat ya, dipelajari. Karena video pertama membahas tentang pengertian pertumbuhan dan kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, untuk video yang kedua ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu pada hewan. Nah, sebelumnya seperti biasa, nah adik-adik harus tahu KD-nya yang ini ya. Dan ini sudah disampaikan di video yang pertama. Nah, ini ada KD pengetahuannya, kemudian ini ada KD keterampilannya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ini juga sudah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita langsung saja pembahasan materinya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia ini dimulai sejak terbentuknya zigot ya, hingga mencapai dewasa. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan ini dibagi menjadi dua tahap ya, dua kelompok. Yang pertama ada tahap pada masa embrio, dan kemudian yang kedua adalah tahap pasca embrio. Nah, pada tahap embrio ini dibagi lagi menjadi beberapa fase ya. Ini ada fase morulasi, kemudian ada fase blastulasi, kemudian gastrulasi, dan yang terakhir adalah fase organogenesis, itu tahap embrio. Nah, sedangkan pada tahap pasca embrio itu dibagi menjadi 3 macam atau 3 jenis ya. Ada regenerasi, kemudian ada metamorfosis, ada juga metagenesis. Nah, pada video ini kita akan membahas ini saja begitu ya, tahap embrio dan tahap pasca embrio. Nah, tahap embrio seperti yang sudah disampaikan barusan ya, ada 4 tahapan. Pertama morulasi, kemudian blastulasi, kemudian gastrulasi, dan organogenesis. Baik, kita bahas satu persatu ya dari tahap-tahap embrio ini. Nah, ini tahap yang pertama yaitu tahap morulasi ya, kita bahas. Nah, tahap morulasi ini merupakan tahap setelah sperma ya, pada makhluk hidup ya, sperma itu melakukan pembuahan kepada sel telur atau sel ovum. Nah, kemudian sel sperma dan sel ovum tersebut berkembang ya, membentuk zigot. Nah, kemudian zigot tersebut kemudian mengalami serangkaian pembelahan kembali, yaitu secara mitosis, mulai dari 1 sel, kemudian menjadi 2 sel, menjadi 4, menjadi 8, 16, dan seterusnya. Nah, jadi morulasi itu adalah tahap setelah zigot ya, yang merupakan hasil daripada pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Nah, pembelahan hanya membagi-bagi sitoplasma zigot yang besar menjadi banyak sel yang berukuran lebih kecil, dan masing-masing berinti yang disebut blastomer. Nah, kemudian blastomer hasil pembelahan selanjutnya membentuk bola sel padat yang disebut dengan morula. Nah, ini adalah tahap setelah zigot ini begitu ya. Jadi banyak sel-sel ya, banyak sel-sel ini seperti buah anggur begitu ya, buah anggur yang berkumpul menjadi satu. Nah, ini tahap daripada zigot. Inilah yang disebut dengan
tahap morulasi. Nah, sel padat ini, sel ini disebut dengan morula. Itu yang pertama. Tahap selanjutnya yaitu blastulasi. Nah, apa itu blastulasi? Blastulasi merupakan proses terbentuknya blastula yang merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari morula. Nah, sel-sel morula terus-menerus membelah dan membentuk rongga blastosol di antara kutub animal dengan kutub vegetal. Nah, rongga tersebut semakin membesar dan berisi cairan blastosol. Sitoplasma pada kutub animal berjumlah lebih sedikit dibanding kutub vegetal. Nah, jadi sel morula yang tadi sudah kita bahas, ya, yang bentuknya seperti tumpukan buah anggur, ya. Nah, kemudian membentuk sebuah rongga blastosol. Nah, ini rongganya. Jadi membentuk sebuah rongga, ya. Nah, kemudian di sini ada istilah kutub animal dan juga kutub vegetal. Nah, apa perbedaan daripada dua kutub ini? Nah, kutub animal ini kutub yang di dalamnya itu terdapat inti sel, sehingga pada kutub ini itu nantinya menjadi tempat terjadinya pembelahan. Itu adalah kutub animal. Nah, sedangkan kalau pada kutub vegetal itu tidak terdapat inti sel, namun berisi cadangan makanan. Nah, itu adalah tahap daripada blastulasi, ya. Jadi terdapatnya blastosol ini, ya, rongga. Nah, kemudian yang ketiga adalah fase gastrulasi. Nah, apa itu fase gastrulasi? Nah, fase gastrulasi merupakan proses yang dinamis di mana sel-sel di sekitar permukaan blastula kemudian berpindah ke lokasi yang lebih dalam sehingga terbentuk 3 lapisan germinal, yaitu lapisan embrionik. Nah, lapisan-lapisan tersebut yaitu ektodem ini, ya, atau disebut lapisan luar, kemudian mesodem, lapisan tengah, dan endodem, yaitu lapisan bagian dalam. Nah, gastrula dimulai ketika lipatan kecil atau bibir dorsal blastopori muncul pada salah satu sisi blastula. Nah, lipatan tersebut dibentuk oleh sel-sel pada kutub vegetal yang mengalami invaginasi ke arah dalam dari permukaan. Blastosol menjadi mengerut dan terbentuklah arkenteron. Pada perkembangan selanjutnya, arkenteron akan menjadi saluran pencernaan. Nah, seiring dengan berlangsungnya gastrulasi, terjadilah pula proses diferensiasi sel-sel. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi singkatnya, gastrulasi itu adalah tahap di mana terbentuk 3 lapisan, ya, 3 lapisan embrionik, yaitu ektodem, mesodem, dan endodem, gitu, ya. Nah, ini seperti yang ada pada gambar. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan ektodem, ya, lapisan paling luar. Kemudian ada juga endodem, lapisan paling dalam. Nah, kemudian di antara lapisan ektodem dan lapisan endodem ini yaitu terdapat lapisan tengah, yaitu lapisan mesodem. Nah, kemudian apa ini maksud daripada arkenteron? Arkenteron ini adalah semacam usus, begitu, ya, yang nantinya itu menjadi saluran pencernaan. Nah, ini begitu, ya. Jadi cikal bakal saluran pencernaan. Nah, sedangkan blastopor, nah, blastopor ini pembukaan arkenteron. Nah, sedangkan blastopor ini adalah pembukaan arkenteron, nantinya akan berkembang ke arah dalam, ya, ke arah dalam seperti ini. Nah, itu adalah tahap-tahap gastrulasi. Nah, kemudian tahap organogenesis. Pengertiannya adalah proses pembentukan sebagai organ tumbuh yang berkembang dari lapisan-lapisan embrionik. Nah, jadi lapisan-lapisan yang tadi, ya, yang 3 lapisan embrionik tadi nanti akan berkembang, begitu, ya, menjadi
organ-organ lah, begitulah istilahnya ya, organ-organ tubuh. Nah, ektodem itu akan berkembang menjadi epidermis kulit gitu ya, kemudian kuku akan berkembang menjadi epitel mulut, kemudian rektum, kelenjar kulit dan sebagainya. Itu adalah perkembangan dari ektodem. Kemudian mesodem, lapisan tengah ya, nantinya akan membentuk sistem rangka, kemudian sistem sirkulasi, kemudian sistem ekskresi dan sistem reproduksi. Nah, sedangkan lapisan yang paling dalam itu akan membentuk saluran pencernaan ya. Nah, kecuali mulut dan rektum. Kemudian epitel sistem pernapasan, hati, pankreas. Nah, ini adalah salah satu contoh sebagian kecil saja ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang kedua. Setelah tadi kita membahas tahap pada masa embrio. Nah, sekarang tahap pasca embrio. Yang pertama yaitu regenerasi. Nah, regenerasi itu adalah proses perbaikan jaringan tubuh yang rusak akibat luka ya. Contohnya ini pada planaria ya, pada cacing planaria. Nah, jaringan yang terpotong, nanti planaria itu bisa beregenerasi menjadi individu yang baru seperti yang terlihat pada gambar ya. Ini adalah cacing planaria. Kalau misalkan dia terluka atau dipotong begitu menjadi 3 bagian, nah maka dia bisa membentuk jaringan tubuh yang baru dari potongan-potongan tersebut. Nah, sehingga terbentuklah 3 individu yang baru. Nah, ya, sederhananya seperti itu. Nah, itu adalah regenerasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada metamorfosis. Nah, metamorfosis ini adalah serangkaian perubahan bentuk, ukuran, struktur, dan fungsi bagian-bagian tubuh secara bertahap yang dimulai dari telur hingga dewasa. Nah, seperti yang kita ketahui, metamorfosis ini biasanya terjadi pada kelompok serangga ya, dan juga kelompok amfibi ya, misalnya kata. Nah, kemudian ada 2 jenis metamorfosis ya. Yang pertama metamorfosis sempurna atau dinamakan juga holometabola. Nah, holometabola ini fase-fasenya diantaranya adalah telur, kemudian larva, kemudian pupa ya, atau kita bisa menyebutnya kepompong, kemudian terakhir adalah imago atau dewasa. Nah, bisa dilihat pada gambar ya, dan ini sering ya, bahkan dari sekolah tingkat dasar ya, ini sudah disampaikan. Nah, kemudian metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Nah, itu meliputi fase telur, kemudian nimfa. Jadi nimfa itu adalah serangga muda yang tidak bersayap, kemudian dewasa. Nah, contoh metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada belalang, capung, dan jangkrik. Nah, yang ada di gambar ini adalah contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Jadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna jelas berbeda ya. Kalau pada metamorfosis sempurna itu tahap-tahapannya itu signifikan perbedaannya, mulai dari telur, kemudian larva, pupa, dan dewasa, itu perbedaannya sangat jelas. Nah, sedangkan kalau pada metamorfosis tidak sempurna itu tidak terlalu berbeda ya. Misalnya ini telur menjadi nimfa. Nah, nimfa itu sebetulnya hampir mirip dengan dewasa, hanya tidak memiliki sayap. Nah, itu ya perbedaan daripada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah metagenesis. Nah, metagenesis adalah pergiliran generasi antara fase generatif dengan fase vegetatif dalam siklus hidupnya. Nah, fase generatif ini dinamakan juga fase kawin ya, atau seksual. Nah, sedangkan fase vegetatif itu adalah reproduksi tanpa harus kawin, atau dengan istilahnya aseksual. Nah, contohnya yaitu terjadi pada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini kelompok invertebrata ya, termasuk ke dalam filum Coelenterata.
Nah, bisa kita lihat seperti yang terdapat di gambar. Nah, ternyata ubur-ubur itu memiliki dua fase ya. Nah, fase yang pertama yaitu fase, nah kalau pada ubur-ubur itu ada istilahnya yaitu fase medusa ini, begitu ya, fase medusa. Fase medusa ini adalah fase bebas. Nah, ini termasuk ke dalam fase seksual ya, karena nanti bisa menghasilkan sperma dan kemudian bisa menghasilkan telur ya, sel telur. Nah, ini adalah fase yang pertama, yaitu fase generatif. Nah, kemudian yang kedua adalah fase vegetatif. Fase vegetatif adalah fase yang tanpa kawin, yaitu dengan tunas ini ya, kalau pada ubur-ubur. Nah, maksud daripada pergiliran keturunan, ada masanya ubur-ubur itu begitu bergilir ya, kehidupannya bergilir, yaitu pada masa fase medusa. Nah, ini begitu ya, fase bebas, bisa berenang. Nah, sedangkan kalau fase yang kedua itu yang ini disebut dengan fase polip ya. Fase polip itu fase diam, tidak bergerak bebas, dan dia reproduksinya dengan tunas. Itu yang dimaksud dengan metagenesis. Jadi kalau metagenesis itu ada dua fase hidup ya, ada dua fase dalam hidupnya. Nah, tidak hanya pada hewan, pada tumbuhan juga metagenesis ini bisa ya, misalnya pada lumut. Nah, lumut juga mengalami dua fase pergiliran keturunan, yaitu fase sporopit dan fase gametofit. Baik, itulah pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.